Yurse, apa Halo kabar Kak. nih? Semoga baik-baik aja ya. Nah, teman-teman Yurse nih, hari ini kita bakal ngadain Say It Like Korean alias tutor bahasa Korea. Nah, tapi sebelum itu, Hiromi mau minta tolong buat teman-teman, boleh banget buat nyalain kameranya, jadi bisa nemenin Hiromi sama nanti tutor kita selama kelas berlangsung. Boleh banget loh dinyalain kameranya, tapi untuk mic-nya boleh tolong dimatikan ya. Nah, kalian teman-teman pada nggak sabar nggak sih belajar bahasa Korea dari tutornya yang pasti kece banget nih? Karena kan kalau misalnya sekarang kita tahu lah ya mau nonton Korean drama atau dengerin lagu K-pop gitu pengennya kayak langsung ngerti gitu nggak usah pakai subtitle terus kayak aku udah tahu nih apa artinya gitu kan. Nah, tenang aja di sini kita mau belajar dari yang basic biar kita semua tahu gimana caranya. Nah, nggak sabar kan? Tapi sebelum Hiromi memperkenalkan tutor kita yang kece abis ini, Hiromi mau ngucapin terima kasih banget segenap tim Yorsei, juga mau berterima kasih kepada Taeyang Culture yang sudah mau bekerja sama dengan Yorsei untuk mengadakan kelas ini nih. Makasih banget ya. Nah, terus kita langsung aja kali ya biar nggak lama-lama mau kenalan sama tutor bahasa Korea yang pastinya hebat nih. Jadi tutor bahasa Korea kita kali ini ada Kak Feby Antika. Feby Antika ini adalah seorang tutor bahasa Korea di Taeyang Culture dan juga memiliki sertifikat topik level 5. Waduh, ini nggak main-main loh, udah topik level 5 lagi. Nah, oke, nggak apa-apa nih. Ada yang bilang, maaf kan nggak bisa on cam karena sambil kerja. Nggak apa-apa. Tapi disimak ya kelasnya, biar nanti selesai, bisa langsung baca Hangul nih. Nah, Kak Feby ini selain merupakan tutor bahasa Korea di Taeyang Culture dan juga bersertifikat topik level 5, juga merupakan seorang lulusan pendidikan bahasa Korea di Universitas Pendidikan Indonesia. Waduh, ini udah kayak ngelotok lah ya istilahnya sama bahasa Korea. Nah, biar gak lama-lama lagi kita langsung aja kali ya kenalan sama Kak Feby. Halo Kak Feby. Annyeonghaseyo. Halo semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Hiromi dan saya yang udah ngundang Tayang Culture untuk sama-sama bikin event seru kayak gini. Semoga nanti teman-teman bisa menikmati pelajarannya dan seperti yang tadi sebutin juga, pokoknya habis dari sini harus bisa baca Hangul, oke? Nah, mantep nih ya, udah baca Hangul, udah nggak usah pakai subtitle lah ya kalau nonton drakor nih Kak. Iya. Nah, Kak, aku mau nanya-nanya dikit dong sebelum presentasinya, boleh nggak nih? Boleh silakan. Nah, Kak Feby ini udah berapa lama sih belajar bahasa Korea ini? Wah, kalau belajar bahasa Korea kayaknya aku udah lumayan lama banget ya nih Kak Hiromi. Jadi sebenarnya dimulai dari ketertarikan aku sama K-pop yang pastinya ya teman-teman di sini pasti suka K-pop nih semuanya. Kalau nggak K-pop, K-drama atau artis-artisnya lah ya. Nah, Iya aku tuh suka sama bener-bener. K-pop dan akhirnya bisa memutuskan belajar. Tapi kalau mulai serius itu sekitar 6 tahun yang lalu lah. Oke, nah terus awal belajar bahasa Koreanya itu gimana? Otodidak kah atau langsung Iya. les? Nah, awalnya tuh yang pasti penasaran dulu nih, waduh cara bacanya gimana nih, kok bukan pakai alfabet ya Robun? Pasti ada pikiran seperti itu dulu ya. Nah, terus belajar otodidak kayak mengenal si huruf-hurufnya dulu. Nah, setelah aku masuk ke SMA, terus kebetulan ada lomba bahasa Korea dan akhirnya aku dilesin sama sekolah, baru deh dari situ mulai serius. Tapi dari awalnya pasti belajar sendiri dulu. Dan ini mungkin bisa jadi motivasi Robun juga, kalau belajar itu tuh bisa dari mana aja loh. Kalau kita belajar sendiri pun gak ada yang gak mungkin. So, jadi kayaknya ya Robun bisa memulai titiknya dari sini kali ya bareng sama kita. Iya bener banget nih. Jadi otodidak juga bisa loh. Ini termasuk salah satu langkah mendekatkan So, diri ke Opa dan Uni ya. Nuna dan Hyung ya. Oke deh. Nah, tapi sebelum kita mulai presentasinya, Hiromi mau ngingetin buat teman-teman di sini buat jangan lupa stay tune terus dari awal sampai akhir karena nanti di akhir acara bakal ada link presensi yang bakal dibagikan. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune dari awal sampai akhir. Terus nanti buat teman-teman yang mau tanya bisa langsung ke kolom chat, bisa diketik. Nanti bakal Hiromi bacain di akhir sesi setelah Kak Feby menjelaskan gitu ya. Nah, oke nggak usah lama-lama, kita bisa langsung aja nih. Kira-kira ada pelajaran apa sih yang bakal dikasih sama Feby Sam? Oke, silakan Feby Sam, waktu dan tempat dipersilahkan.
네, 감사합니다. 일단 여러분에게 안녕하세요 라고 인사를 하고 싶어요. 여러분 안녕하세요. Semoga semuanya sehat-sehat ya hari ini. Nah, Annyeong. annyeong. Terima kasih ya. Oke, jadi hari ini seperti yang sudah kita tadi udah dapat spoilernya ya. Kalau setelah dari pertemuan ini kita bakal bisa apa? Kita bakal bisa baca Hangul. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa lihat ke screen yang udah aku bagikan. Mungkin udah kelihatan ya, Robun? Udah, Sam. Udah ya. Ih, oke. Oh ya, nanti boleh panggil aku Kak Feby atau Feby Sam juga nggak apa-apa ya. Jadi sekilas info aja nih, dalam bahasa Korea kalau mau manggil guru itu bisa pakai Sam atau Sonsengnim. Cuma kalau Sonsengnim kan kayaknya agak kaku gitu ya. Jadi teman-teman bisa panggil aku Sam aja biar kerasa lebih deket. Nah, terus nanti aku bakal minta teman-teman untuk bantu aku buat ngebacain hurufnya atau ngebacain satu suku kata, dua suku kata, atau mungkin baca kalimat ya. Tapi nanti teman-teman biar kondusif bisa memulai dengan raise hand dulu. Nanti bakal aku persilakan. Kalau teman-teman yang sudah dipersilakan bisa open mic bantu aku baca, oke? Oke, kalau gitu 준비됐나요? Nanti kalau misalnya aku jawab kayak aku tanya kayak gitu, teman-teman bisa jawab 준비됐어요. Oke, siap? 1, 2, 3. 준비됐나요? 준비됐어요. Aduh, 좋아요. Oke, tadi katanya tuh siap gitu. Oke, siap. 네, 지금은 우리가 한글에 대해서 공부하겠습니다. Sekarang kita akan belajar tentang Hangul. Kelihatannya nih si Chweung agak pusing ya. Ini cara bacanya gimana nih? Nah, kita jangan kayak dia ya, jangan pusing-pusing ya. Oke, langsung aja nih kita kenalan dulu sama Hangul. Mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya Hangul itu ada dipakai itu sejak kapan gitu, atau Hangul itu awal mulanya seperti apa. Jadi seperti yang teman-teman tahu, Hangul itu diciptakan pada masa kerajaan Joseon. Diciptakannya oleh siapa? Oleh Raja Sejong. Bukan Sejong yang jadi Kim Hari ya, bukan. Tapi Sejong yang menjadi raja kalau nggak salah ke-14 atau ke-12 gitu ya. Oke, Sejong Dewang ini kayak bisa ditulis seperti ini. Sejong Dewang itu tuh dia kayak agak resah gitu ya, Robert. Kenapa sih orang-orang kita nggak bisa baca? Kenapa sih yang bisa baca itu hanya bangsawan-bangsawan saja gitu? Akhirnya diciptakanlah Hangul pada tahun 1446 yang diberi nama Hunmin Jeongeum. Nah, Hunmin Jeongeum ini yang sebenarnya tuh punya arti bahasa yang mudah dan bisa dipelajari oleh seluruh rakyat Korea pada masa saat itu. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya nih misalnya, Hangul itu memangnya udah ada dari lama? Oh enggak, Hangul itu adanya dari zaman kerajaan Joseon ya. Jadi kalau sampai sekarang umurnya itu enggak lebih lama dari mungkin bahasa-bahasa yang lainnya. Nah cuma sebelum itu, nah kayak yang tulisan-tulisan yang ada di sini nih ya Robin, mungkin bisa dilihat ya, masih ada tulisan-tulisan Mandarin yang sedikit nyelip-nyelip. Ini namanya Hanja. Hanja, atau kalau di dalam bahasa Mandarinnya berarti Hanzi, atau kalau yang romanisasinya berarti pinyin ya. Nah, mereka itu pakai Hanja, jadi meminjam huruf Mandarin untuk mengekspresikan bahasa Korea pada saat itu. Cuma kan ada beberapa huruf yang nggak bisa ditulis ya pakai Hanja. Contohnya nih, misalnya nama kita Zahra, pakai bahasa Korea kan nggak ada Z-nya nih. Wah, gimana caranya? Nah, pada akhirnya Sejong Dewang ini membuat Hangul agar semua pyohyun atau ungkapan dalam bahasa Korea bisa ditulis dan diaplikasikan dengan lebih mudah gitu. Jadi semua orang bisa belajar. Yang pastinya pas awal-awal tuh pada banyak yang ngiri gitu kan. Kita kan kaum yang asik. Kita kan kaum bangsawan, masa disamain sama rakyat jelata gitu. Nah, tapi Sejong Dewang ini memperjuangkan hak-hak rakyat jelata pada masa saat itu. Sejong Dewang ini bilang, kalau misalnya kalian doang yang bisa baca, berarti nanti generasi selanjutnya nggak bakal bisa dapat ilmu pengetahuan yang sama. Nah, untuk mencerdaskan bangsa kita, makanya kita harus belajar ini. Dan akhirnya terciptalah Hangul oleh Raja Sejong dan beserta timnya. Jadi nggak cuma sendiri ya, Robun. Nah, Hangul itu terdiri dari vokal sama konsonan. Seperti yang teman-teman tahu, kalau nulis alfabet, misalnya buku, ada B, U, K, U. Nulis Hangul juga seperti itu. Makanya mungkin untuk orang-orang yang terbiasa nulis alfabet agak lebih mudah gitu ya untuk belajar cara nulisnya. Cuma yang agak sulit mungkin nanti cara membacanya nih ya Rabun, karena kan unsur-unsur fonemnya atau suara-suaranya gitu agak beda nih. Nah nanti kita akan belajar yang benarnya itu seperti apa sih gitu. Oke, sejak berkaya kita langsung mulai aja ya. Tadi ngedongengnya udah di depan duluan, nah sekarang kita langsung latihan. Sotponse는 yang pertama itu adalah huruf vokal. Oke, jadi beda sama alfabet ya. Kalau
di bahasa kita nih, kita kan pakai alfabet yang huruf vokalnya itu cuma 5. A, I, U, E, O. Tapi huruf vokal dalam bahasa Korea itu ada 21. Banyak ya. Nah, jadi ini terdiri dari vokal dasar dan vokal perluasan. Vokal dasar ini vokal yang atas nih. Ini vokal dasar. Sebelum kita belajar buat nulisnya, mungkin kita bakal belajar cara bacanya dulu. Nah, teman-teman di sini boleh diikutin sambil nggak usah buka mic dulu ya. Nanti setelah ini aku bakal kasih teman-teman untuk ikut baca juga bareng aku. Oke, yang pertama ini A. A. Seperti biasa ya. A. Oke, terus kalau nambah garis 1 nih kayak gini, ditambahin huruf Y. Jadi ya. Ya. Gitu. Ya, masih gampang. Oke, lanjut lagi yang ke sini nih agak ribet ya. Eo. Ini dibacanya seperti apa gitu. Ini dibacanya itu kayak mau ngomong huruf O, tapi mulutnya itu bukanya selebar huruf A. Jadi kayak gini kan. Tapi bacanya O. O. Kayak gitu. Jadi A, ya, O. Kalau tambah satu huruf lagi, yo. A, ya, O, yo. Seperti itu. Oke. Berikutnya, kalau ada yang tanda nangis kayak gitu, dibacanya U. U. Terus tambah satu garis, tambahin huruf Y, jadi U. U. Oke. Terus kalau ini kayak biasa, contohnya di kata meja, itu kan pakainya ya. Tapi kalau kata benar, itu kan pakainya nih. Nah, ini dibacanya sama. Sorry, kepencet. Selanjutnya yang ini dibacanya I. I. Oke, kita baca dari awal ya. Oke. A. Ya. O. Ya. U. U. I. Oke, nah di sini aku tambahin bulat itu bukan tanpa arti ya, Robun. Jadi dalam bahasa Korea itu kita nggak bisa nulis vokalnya doang atau konsonannya doang gitu. Nanti jadi nggak bisa dibaca. Makanya kita harus tambahin si i yang ini. Jadi biar si vokalnya bisa dibaca. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Oke, aku bakal minta satu orang untuk bantu aku baca dari awal. Ada yang mau? Boleh raise hand-nya. Nugutso. Oke, Edo Shi, boleh dibuka mic-nya. Kak Edo. Oke, 제 목소리는 잘 들리나요? Suara aku jelas? Jelas. Oke, bantu aku baca ya, nanti ikutin setelah aku. Oke, yang pertama, A. A. Oke, lanjut lagi, ya. Ya. Oke, bilang O tapi mulutnya lebar. O. O. Oke, kalau yang ini? Yo. Yo, oke. Nah, yang ini? U. Oke. Satu lagi? U. Oke, satu lagi? Oke. I. Oke, 잘했습니다. Nah, ada satu huruf lagi nih sebenarnya yang belum aku tulis di sini karena aku pengen membandingkan dengan huruf ini nih, dua ini ya. Jadi, kalau huruf ini kan dibacanya itu agak mangap ya, O gitu. Tapi ada juga huruf yang dibacanya bulat. Nah, ini adalah huruf O, bentuknya seperti ini. O gitu. Jadi bedanya O, O. Walaupun dibacanya agak mirip, tapi suara dan bentuk mulutnya beda ya. Jadi nanti Yorobun bisa dipraktekkan saja. Terus ini ada juga yang yo-nya, berarti yang di sini samanya dengan yo. Nah, contohnya yang di sini tuh masyoyo. Masyoyo. Yang show-nya pakai yang ini, yo-nya pakai yang ini. Jadi sedikit berbeda ya, nanti bakal kita bedain. Oke, terima kasih Kak Edo, tadi udah bantu aku baca. Selanjutnya kita akan belajar yang di bawahnya lagi nih ya, Robun. Nah, yang di bawahnya tadi itu kan kita udah belajar vokal dasar ya, yang bawahnya ini adalah vokal perluasan. Vokal perluasan sendiri biasanya itu tambahan dari satu vokal dan vokal yang lainnya, tapi kita belajar bunyinya dulu kali ya. Kayak yang pertama, yang tulisannya AE ini dibacanya E. Berarti kayak mau ngomong huruf A tapi keluarnya gitu. Nah, terus kalau yang ini dibacanya Y, karena ada garisnya satu ya. Oke, berikutnya kalau yang ini dibacanya tapi sambil senyum,
E. Seperti itu. Bedanya ya, coba kita bedain dari yang E sama yang E. E, 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 E. Dari bentuk mulutnya beda walaupun bunyinya sedikit mirip ya. Jadi nanti Yorobun boleh diperhatikan saja. Berikutnya yang ini tambah garis satu jadinya Y. Sambil senyum ya. Y. Oke, selanjutnya. Ini ada huruf O sama huruf A. Huruf O sama A kalau digabung tuh jadi apa sih? O, A, O, A, O, A, wa, 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 wa. Lama-lama kedengarannya jadi huruf wa. Gitu. Terus kalau yang satunya lagi, ini huruf E yang tadi. Jadi tinggal digabungin aja. Jadi we. We. Nah, berikutnya, kalau yang ini dibacanya sambil senyum. We. We. Jadi agak beda ya. Yang ini we, yang ini we. Oke, selanjutnya yang ini wo. Wo. Oke, berikutnya kepencet lagi. Yang ini we. We. Karena ini ada U sama I ya, yang tadi U sama O. Wo, 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 wo. Ini U sama I, wi. Selanjutnya U sama E, we, we. Nah, kalau yang ini nih, kayaknya teman-teman yang mungkin dari Bandung dan sekitarnya atau yang bisa bahasa Sunda bakal lebih gampang bilang ini. Dibilangnya itu euy, dibaca euy, kayak euy gitu. Euy, euy. Oke, kalau gitu aku pengen minta satu orang lagi buat baca. Siapa yang mau? Oke, Chelsea Shi. Oke, mungkin nanti berdua kali ya sama Kak Anita. Mungkin dari Kak Chelsea dulu boleh sampai sini dulu kali ya. Sampai sini. Oke, Chelsea Shi, 준비했나요? Sudah siap? Sudah. Sudah? Oke, yang ini dibacanya? E. Dibuka lagi mulutnya? E. Oke, 좋아요. Yang ini? Y. Oke, kalau yang ini sambil senyum. E. Oke, satu lagi. Y. Oke, O sama A jadi apa yang ini? Wa. Oke, 잘했어요. 고마워요, 찰시 씨. Selanjutnya tadi siapa ya? Kak Anita ya? Nih, Anita 씨 있어요? 네. Oke, kita baca ya dari sini. Oke, silakan. We. Oke. Kalau yang ini? Senyum. We. Oke. Kerasa ya bedanya ya. Oke, berikutnya yang ini? Wo. Oke. Terus yang ini? Wi. Oke. Yang ini? We. Kalau yang ini? Ui. 오케이, 아주 잘했어요. 감사합니다, Anita 씨. 네. Nih, jadi tadi udah dibaca huruf vokal, kita kurang lebih sudah mengenal dua jenis ya, vokal dasar dan vokal perluasan. Nah, sekarang saatnya kita belajar cara menulisnya. Prinsipnya untuk nulis Hangul itu dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Jadi jangan ditukar ya. Kayak misalnya nih ada orang yang nulis A-nya kayak gini, ada yang nulis A-nya kayak gini, tapi kan nggak ada yang begini kan ya, gitu. Jadi harus sesuai dengan si arahnya, walaupun memang kadang kayak fontnya agak beda. Jadi misalnya ada yang panjang, ada yang pendek, itu nggak apa-apa. Oke, kita belajar dari yang pertama dulu, huruf A, cara nulisnya. Yang dari atas ke bawah dulu, mungkin boleh dibantu sama teman-teman untuk nulis di bukunya ya. Jadi sekalian kita catat. Tulis ke bawah, baru ke sampingnya. Oke, ini dibacanya A. Selanjutnya, kalau yang ya, ke bawah dulu, baru ke samping 2 kali. Oke, ini ya. Selanjutnya, kalau ini O, dari kiri ke baru ya, jangan kebalik ya, jangan dari sini dulu. Ini kita bikin garis kecilnya dulu, baru tarik garis ke bawah. Yo, gitu. Terus kalau O seperti ini. Oke, yo seperti ini. Kemudian U seperti ini, dari kiri ke kanan, baru atas ke bawah. Terus U-nya, oke, garisnya 2. Hai Yorobun, mohon maaf, aku ternyata reconnecting barusan. Gak apa-apa Kak, udah oke nih? Oke, aku lanjutin lagi ya. Iya, Udah. boleh banget.
Oke, aku lanjutin lagi. Nah, tadi udah sampai yang di you ya. Yang di you tuh kayak emoticon orang nangis gini ya, Rebun. Huhu gitu. Oke, terus kalau yang tinggal di garis aja bawahnya. Oke, terus kalau yang I dari atas ke bawah. Sip. Nah, cara menulisnya mungkin nanti bakal kita lebih banyak belajar saat kita menulis kosakata ya. Jadi teman-teman bisa diingat-ingat nih cara nulisnya, intinya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Oke, kiri, kanan, atas, bawah. Untuk garisnya sendiri juga harus diperhatikan nih, mana garis yang dominan, mana garis yang kecil. Jadi biar gak misalnya mau tulis O ya, kalau O kan kayak gini nih. Tapi kalau kita tulisnya kayak gini kan takutnya jadi salah sangka ya. Gitu. Jadi harus hati-hati ya tulisnya. Oke, berikutnya masuk ke vokal perluasan. Vokal perluasan ini nulisnya juga sama, jadi vokal dasar yang ditempelin vokal dasar lain. Jadi jangan jangan mikir wah ini susah banget di garisnya ada banyak, tenang ya Rebun. Ini cuma percampuran dari dua vokal aja. Yang pertama ini huruf E, mirip kayak bikin huruf H ya. Turun dulu ke samping baru turun lagi. Gitu. Oke, satunya yang ke bawah garisnya 2 ditambah huruf Y ya. Y. Oke, terus kalau yang ini bikin garis kecil dulu, baru garis 2 di sampingnya. Ini dibacanya E, sambil senyum. Terus kalau yang satunya, garisnya 2 dan 2 lagi ke bawah. Ini dibacanya Y. Aduh, soalnya. Gimana nih yang sambil nulis? Ada kesulitan mungkin? Atau ada yang mau ditanya dulu? Mungkin nanti kalau ditanya boleh dikumpulin dulu kali ya di chatnya, nanti kita bakal bahas bareng-bareng. Kayak yang pertama ada vokal dasar tadi kita udah bahas. Berikutnya vokal perluasan. Nah ini lanjutan dari vokal perluasan, aku bagi jadi 2 kelompok. Tadi kan kelompok pertama itu yang pertambahannya I semua ya. Nah kalau ini pertambahannya itu vokal-vokal yang tiduran nih. Contohnya vokal O sama vokal U gitu. Oke, jadi kita bikin O dulu, baru bikin A di sampingnya. Oke, mungkin pertanyaannya ini harus nempel nggak sih atau boleh kepisah nggak sih? Nggak apa-apa kok kalau kepisah, misalnya mau bikinnya seperti ini, kepisah dikit gitu ya, nggak apa-apa. Tapi jangan O-nya di sini, A-nya di sini gitu, jangan ya. Oke, lanjut lagi. O sama E, ditulisnya juga sama, O dulu baru E. Oke, terus yang O sama I. O dulu ditulisnya, I, dan untuk urutan penulisannya sama. Jadi teman-teman nanti bisa ikutin aja. Di sini ada nomor-nomornya ya buat latihannya. Oke. Berikutnya yang U nih. Yang U dari huruf U ditambah O. U, O, U, O, U, O, O, lama-lama jadi wo. Oke, kalau yang ini juga U dulu, baru huruf E. Bawahnya U dulu, baru huruf I, dan ini E, garis ke samping, dan garis ke bawah I. Yang harus diperhatikan mungkin di sini kalau nulis huruf wo sama w. Wo sama w itu kan payungnya tuh ada di atasnya gitu ya. Maksudnya tuh payung yang ini nih. Jadi begini. Jadi nulisnya bukan begini ya. Gitu. Tapi si payungnya itu harus di atasnya si ini. Gitu. Termasuk juga dan w. Berarti gini nulisnya. Oke, jadi ya Rebun boleh nanti lebih banyak latihan lagi biar tangannya lebih terbiasa ya. Kalau tips dari aku mungkin dipakai setiap hari. Kalau dulu aku pakainya buat apa coba? Buat bikin contekan. Jadi tapi teman-teman jangan ditiru ya, jangan bikin contekan pakai Hangul ya, awas nih. Oke deh, kalau gitu tadi kita udah belajar yang vokal. Kalau gitu sekarang kita akan belajar huruf konsonan. Oke, vokal ada 21. Kalau konsonan ini lebih sedikit nih ya Robun. Cuma ada 19, tapi 19 ya. Nah, jadi vokal ini juga dibagi 2, ada vokal dasar dan vokal ganda. Vokal ganda itu ini nih, yang mirip-mirip, ada 2, itu namanya vokal ganda. Nanti cara bacanya juga sedikit berbeda. Kalau vokal dasar, ada vokal yang ada anginnya sedikit, ada yang enggak gitu. Nanti kita coba bedain ya seperti apa. Yang pertama ini ada huruf giok, dibacanya itu ka, 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 gitu. Terus yang satu lagi huruf nian, ini dibacanya itu na, na, na. Oke, ini aku tambahin vokal A semua ya Rebun, jadi biar gampang dibacanya. Oke, lanjut lagi, ditambah vokal A lagi, huruf diget, ka, ta. Jadi agak beda sama di bahasa Indonesia. Kalau kita kan bacanya tuh
tak tak hage. Jadi kayak dipisah-pisah gitu kan. Tapi kalau bahasa Korea tuh bacanya mengalir dan mereka tuh punya sedikit angin-angin gitu loh. Contohnya ngomong da, kita kan da 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 gitu ya. Tapi kalau bahasa Korea ada sedikit anginnya jadi ta 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 gitu. Oke, selanjutnya huruf yang kayak ular nih, namanya huruf real, dibacanya ra. Ra, ramen. 여러분 라면 먹고 갈래? ramen. Ra. Terus di sini ada huruf miem, itu dibacanya m. Ma. Ma. Gitu. Oke, lanjut. Ini ada huruf B, dibacanya ba. Pa. Pa. Oke, selanjutnya huruf siot. Ini dibacanya sa. Sa. Oke, berikutnya ada huruf iyeng. Ingat nggak tadi, iyeng ini gunanya buat apa? Ayo, ada yang ingat mungkin bisa raise hand-nya? Ada yang ingat tadi iyeng aku taruh di mana? Oke, jadi kasih mungkin tahu. Buat naruh yang apa sih yang A, I, U, E, O itu bukan sih, Kak? Oh betul, jadi ditaruhnya bareng sama vokal A, I, U, E, O dan teman-temannya ya. Wah, a주 좋겠네. Oke, jadi kasih 잘했어요, 고마워요. Nah, jadi yang ini digunakannya itu untuk menemani si vokal yang sendirian. Karena seperti yang kita tadi bahas ya, kalau vokal itu nggak bisa dibaca sendirian, konsonan pun begitu. Jadi kayak ibaratnya tuh mereka pacaran gitu loh ya, Rabun. Jadi kalau misalnya cuma vokal doang, nggak ada pacarnya, ya nanti nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi kan ada nih huruf-huruf yang kosakata yang depannya itu vokal aja. Contohnya opa, apa. Depannya kan o sama a aja nih. Tapi kan kita nggak bisa nih tulis kayak gini opa gitu, nggak bisa dibaca. Makanya kita tambahin si iyeng deh biar bisa dibaca. Opa, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Huruf berikutnya huruf jiet dibacanya itu ja, ja, kaja, kaja. Nah, selanjutnya kalau yang ini agak boros nih anginnya nih, harus dari hati banget nih, jadi kayak hah gitu ya. Yang ini kiek, dibacanya itu ka, ka. Ini kayaknya kalau belum muncrat belum afdol, jadi kayak harus ka, ka gitu ya. Kak Feby? Oke, ini kayaknya ada sedikit gangguan sinyal nih, teman-teman. Tapi sejauh ini masih enjoy ya, teman-teman? Oke, siap. Kita tunggu sebentar sampai Kak Feby-nya kembali bersama kita. Kayaknya ada sedikit masalah di koneksi. Nggak apa-apa ya? Oh iya, sekali lagi aku mau ngingetin teman-teman nih, misalnya teman-teman mau update story, biasanya kan mau pamer nih, flexing dikit gitu kan. Aku habis belajar bahasa Korea loh, di mana? Nah, bisa banget bilang kita lagi di kelas Your Stay Academy dan juga Taeyang Culture. Nanti bisa banget kalau teman-teman ada yang mau upload IG story, bisa tag kita di @yoursay_id dan juga @taeyangculture. Taeyang_culture, tulisannya itu TAEYANG_ kulture, KULTURE, culture. Jadi bisa banget nih nanti. Sama nanti di akhir juga kita ada photo session bareng-bareng, jadi bisa banget nih buat dinyalain kamera kalau misalnya tidak berhalangan. Tuh, kita tunggu sebentar ya. Tes. Halo, Kak Hiromi, mohon maaf ya, aku kepental lagi. Iya, nggak apa-apa, Kak. Aman. Oke, aman ya. Oke, aku sambil lanjutin lagi ya. Soalnya mungkin karena itu kali ya, karena musim. Karena musim hujan kali ya, Kak ya. Mohon maaf ya. Ya. Oke, kita bakal lanjut lagi. Berarti sampai yang tadi pembahasan di huruf kiek ya. Huruf kiek itu kalau nggak muncrat nih nggak afdol nih ya, tadi aku bilang. Harus kayak ka gitu. Ka. Oke. Nah, berikutnya di sini ada huruf Kak Feby. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini emang musim sekarang nih pada hujan, teman-teman juga ngalamin nggak sih kayak di rumah ya pada hujan kemarin?
kita juga sempat mengalami sedikit hujan angin di sini. Jadi emang sinyalnya kadang suka susah gitu. Nah, oke. Oke. Sudah? Kak Baby? Sudah. Mohon maaf ya semuanya ya. Ini beneran internetnya lagi parah banget. Iya, nggak apa-apa, Kak. Aku share screen lagi. Mungkin nanti aku sambil ganti wifi juga. Jadi nanti Yorobun mungkin kalau ada sedikit yang macet-macet atau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan di akhir ya. Oke. Jadi tadi kan kita udah ngebahas tentang konsonan ya dan udah sampai di konsonan kiak. Kiak itu dibacanya ka seperti itu. Nah, terus kalau yang sampingnya ini dibacanya ta. Ta. Jadi namanya V itu kan taehyung ya. Dibacanya tuh bukan pakai T, taehyung gitu bukan, tapi dibacanya ada nafasnya sedikit taehyung kayak gitu. Oke, lanjut sampingnya. Nah, ini nama aku nih dibacanya kalau di bahasa Korea itu bukan Pebi tapi Pebi. Pa. Pa. Gitu. Dan ini huruf hiat ini biasa aja sih dibacanya ha gitu ya. Ha. Nah, berikutnya tadi kan kita udah masuk nih, aku bagi ya. Aku bagi jadi huruf-huruf yang anginnya banyak di sini. Yang di sampingnya itu huruf-huruf yang harus ditekan ya, Robun. Jadi dia agak tertekan karena berdua ya, jadi bebannya ganda gitu ya. Oke, jadi yang pertama ini huruf sanggiok dibacanya itu ka. Ka. Oke, berikutnya ini ta. Ta. Oke, selanjutnya pak. Pak. Jadi opa, P-nya itu double. Opa, pak gitu. Terus ini sa. Agak didesisin dulu sa gitu ya. Jadi contohnya kayak tadi aku panggil Yorobun misalnya namanya siapa ya Suho, Suho shi gitu. S-nya tuh agak di shi gitu. Oke, berikutnya ini sang jiat dibacanya itu bukan JJ tapi lebih mirip ke huruf C. Jadi ca. Jadi misalnya ada kata seperti ini, jinja. Dibacanya itu kayak jinca, jinca, jinca. Ca-nya itu agak ditekan ya. Oke, nah kita bakal baca hurufnya dulu. Aku butuh volunteer lagi. Silakan raise hand-nya Yorobun. 1, 2, 3. Oke, Flora Shihaku. Tuh, 다른 분 있나요? Oke. Mungkin dari Kak Flora dulu ya. Oke, Flora Shi kita boleh baca yang atas dulu kali ya, yang ini. Oke, dari yang pertama, ga. Ka. Ka. Oke, satunya lagi. Nah. Na. Oke, lanjut lagi. Da. Ta. Satu lagi. Ra. Ra. Oke, satunya lagi. Ma. Ma. Oke, kalau yang ini tebak dibacanya gimana? Ba. Ba, 좋아요. Yang satu lagi? Sa. Sa. Oke, kalau yang ini? A. Betul. Karena nggak dibaca ya, dibaca vokalnya aja. Oke, lanjut lagi. Kalau yang ini? Ja. 자, 오케이. 좋아요. 잘했습니다. 감사합니다, Flora Shi. Sam. Nih, 감사합니다. Oke, selanjutnya satu orang lagi buat baca yang di bawahnya. 1, 2, 3. Oke, Indah Shi. Mic 켜주세요. Boleh dinyalain mic-nya. Oke, sudah jelas? Iya. Oke. Dari yang sini ya kita baca ka. Ka. Oke, yang ini nafasnya lebih banyak lagi. Ta. Ta. Oke, satu lagi. Pa. Pa. Oke, yang ini ha. Ha. Oke, yang ini ditahan. Ka. Ka. Oke, yang ini ta. Ta. Oke, satu lagi. Pa. Pa. Yang ini sa. Sa. Oke, terakhir coba ini gimana? Ca. 오케이. 아주 잘했어요, 인나 씨. 고마워요. 어떡하죠? 여러분은 이렇게 잘해서 제가 좀 당황스럽죠. Aku agak bingung nih kenapa ya Robun udah jago-jago banget. Oke, jadi karena teman-teman mungkin udah banyak yang tertarik dengan bahasa Korea dan teman-teman udah banyak yang mengenal juga. Jadi sekarang kita mengenal lebih dalam ya. Semoga nanti teman-teman bisa terbantu juga sama yang setelah ini kita pelajarin. Ada kan beberapa kosakata yang kita pelajari juga dan ada nanti tongue twister. Haha. Oke,
kita bakal lanjut untuk cara penulisannya ya, Robun. Yang pertama kita tulis huruf dulu. Cara tulis huruf giok itu dari sini ke sini, set. Oke, cuma satu garis ya, set gitu. Oke, kalau nulis huruf nian begini, set, satu garis juga. Oh, sekalian mungkin ya. Tadi mungkin teman-teman ada yang penasaran nih, kenapa aku tulisnya G atau K, D atau T, R atau L gitu. Apa bedanya gitu. Jadi nanti si huruf ini kan ada yang letaknya itu di atas, ada yang letaknya itu di bawah. Contohnya, aku lagi suka sama siapa ya? Misalnya sekretaris Cho Seung Hoon. Bukan Cho Deng, dia Cha ya, Sali. Cha Seung Hun. Nah, jadi S ini kalau nanti dibaca di atas dia bakal beda sama kalau dibaca di bawah. Jadi sama juga misalnya ada huruf seperti ini, B aga. Ini dibacanya itu bukan bak, tapi dibacanya bak, pakai K. Jadi si K, T, L, P, eng ini adalah bunyinya kalau di bawah ya Robun. Jadi kalau yang ini misalnya di atas itu nggak ada bunyinya, tapi kalau di bawah itu bunyinya eng, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke menulis lagi. Tadi udah sampai nian. Oke, yang ketiga, diget. Tulis garis dulu, baru dihubungin seperti huruf nian lagi. Nah, ini huruf diget. Banyak cara nulis diget. Ada yang nulisnya gini juga ada yang nulisnya gini, ada gitu. Tapi yang penting sesuai dengan urutannya ya. Balik lagi, kalau font itu kan sepreferensinya Yorobun ya. Contohnya nih, kayak huruf Rial. Di sini tuh kayak wah 1, 2, 3 susah sekali, ada 3 step gitu kan. Nah cuma ada yang nulisnya seperti ini, ada yang nulisnya gini kayak gitu. Jadi tergantung teman-teman prefernya yang mana ya. Lanjut yang miem, cara nulisnya 1, 2, 3. Ada juga yang nulisnya seperti ini, ada juga yang nulisnya begini, ada juga yang langsung begini kayak gitu. Jadi gimana enaknya aja, oke? Lanjut huruf biap. 1, 2, 3, 4. Ada juga yang bisa ditulis seperti ini. Kayak gitu. Jadi bisa disesuaikan ya. Lanjut huruf siat. 1, 2, sa. Oke, kalau huruf iyang ini pasti pada jago di semuanya. Set. Bikin lingkaran aja ya. Lanjut huruf jiat. Cet, cet. Jadi bikin huruf giok dulu, baru ada sambungannya. Giok, sambung. Giok, sambung. Gitu. Oke, berikutnya huruf ciat ini kayak huruf J, tapi dia punya coraknya gitu loh di atas, punya garis tambahan 1. Kalau kia kayak huruf K, oke, huruf G, tapi ada garisnya lagi jadi K gitu. Lanjut, ini huruf diget, ditambah 1 garis jadi tiet, ta. Dan yang ini huruf piep. Oke, huruf seperti itu, ada yang nulis kayak gini, ada yang nulis gini juga ada gitu. Lanjut huruf hiat. Oke, huruf hiat ini H. Oke, selanjutnya huruf giok. Sang gioknya 2. K. D-nya 2. Ta. P-nya 2. Pa. S-nya 2. Sa. Ca-nya 2. Gitu, sorry, ja-nya 2 jadi ca gitu ya. Oke deh, sampai penulisannya dulu nih. Mungkin aku mau tanya sama Yorobun, ada yang punya kesulitan? Mungkin boleh di chat aja, atau mungkin kalau mau open mic sulit nulisnya atau belum bisa menghafalnya gitu. Boleh nggak apa-apa ya, sambil kita move ke materi berikutnya. Oke, jadi untuk menulis Hangul itu memang bukan sesuatu yang instan ya Yorobun. Seenggaknya mungkin nanti setelah dari kita belajar di sini, teman-teman bisa tahu nih kalau Hangul itu cara nulisnya seperti apa, bunyinya yang benar itu seperti apa. Teman-teman bisa di-recall lagi pelajaran hari ini, mungkin nanti buat belajar lebih lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya buat cara membaca Hangulnya sendiri, itu sama seperti prinsipnya. Kiri ke kanan, atas ke bawah.
kiri ke kanan, atas ke bawah. Sekali lagi, jadi nggak ada huruf Hangul yang bisa dibaca sendiri, kecuali mungkin kalau huruf ketawa kayak gini nggak sih, yang kayak ke gitu. Nah, itu kan lebih ke kayak emoticon lah ya, itu bisa dibaca sendiri. Cuma kalau untuk Hangulnya, biasanya dibacanya itu harus ada konsonan dan harus ada vokal. Jadi nggak bisa ya sendiri-sendiri, nanti cemburu gitu soalnya dia sendiri temennya punya pacar gitu. Oke, nah selanjutnya cara membaca yang pertama, yang dasarnya dulu, konsonan sama vokal. Kita harus ngebagi, balik lagi ke yang tadi. Oke, kita harus ngebagi vokal itu jadi vokal berdiri dan vokal tiduran. Maksudnya vokal berdiri dan vokal tiduran itu seperti apa sih, Sam? Gitu. Vokal berdiri itu adalah vokal yang dominannya itu garis berdiri. Yang hari ini beda lu. Oke, yang dominannya itu garis berdiri. Jadi misalnya, oke aku hapus dulu biar lebih jelas. Oke, misalnya ini huruf A, ya, O, yo, I, sama huruf E, Y, ini adalah vokal berdiri. Jadi dominannya itu garis yang berdiri ya. Tapi untuk vokal yang tiduran nih, vokal tiduran itu vokal yang dia tuh dominannya garis yang horizontal. Jadi U, yo, termasuk yang tadi juga ya, O dan yo. Terus ada huruf E, cuma ada 5. Gitu. Nah, cara menulisnya ini ya Rabun, jadi agak berbeda nih. Kalau yang berdiri, dia harus nulisnya itu kiri kanan. Tapi kalau vokal yang tiduran, nulisnya itu atas bawah. Oke, contohnya seperti ini. Ada huruf ieng sama huruf A. Kenapa ditulisnya kiri kanan? Karena A-nya itu adalah vokal yang berdiri. Nah, kalau yang nian sama A itu juga sama, bedanya ini ditambah konsonan aja ya. Jadi intinya kalau nggak ada konsonan pakai ieng, kalau ada konsonan tinggal ditulis aja. Berikutnya kalau yang ditulisnya di bawah nih, jadi ada yang konsonan di atas, vokalnya di bawah. Vokalnya itu adalah vokal yang tiduran kayak tadi. O, no, seperti itu. Oke, cara nulisnya pokoknya atas, bawah, konsonan dulu, baru ditempelin vokalnya di bawah. Oke, sampai sini mungkin kita bakal latihan sedikit ya. Ya, aku sambil buka chat. Oke, aku sambil latihan sedikit. Misalnya nih, aku pengen tulis kata banana, gitu. Banana. Cara nulisnya, huruf biep dulu, baru ditambah huruf A, baru N di sampingnya ditambah A lagi, karena itu huruf berdiri, dan na lagi. Tapi misalnya aku mau tulis uyu, yang artinya susu. Oke, itu berarti ditulisnya tuh bukan begini ya, bukan di samping. Ini salah, tetumut. Yang betul itu uyu. Karena dia huruf yang konsentrasinya itu di huruf horizontalnya ya, dominannya, jadi harus ditulisnya di bawah, biar lebih enak dibacanya gitu. Nah, berikutnya kita bakal membahas tentang bacim. Oke, bacim itu jadi apa yang kita baca itu apa yang kita lihat biasanya. Cuma kalau bacim ini kadang-kadang sih hurufnya itu berbeda cara bacanya. Contohnya kayak tadi huruf G, kalau di atas itu jadinya ga, tapi kalau di bawah jadinya K. Jadi misalnya ada kata gini, G A G. Ditulisnya itu walaupun G A G dibacanya gak. Kayak berubah jadi K. Itu yang namanya bacim. Bacim ini biasanya adanya selalu di bawah. Mungkin teman-teman bisa lihat tuh yang warna ungu ya. Selalu di bawah, mau itu yang ke kiri kanan, mau itu yang atas bawah, pasti dibacanya itu ke kiri kanan bawah atau atas tengah bawah gitu ya. Oke, cara nulisnya juga bacim itu intinya harus konsonan dan tempatnya harus ada di bawah. Jadi ada huruf ieng, o sama n. Ini ditulisnya dibacanya un. N, O sama N dibacanya nun. Yang ini. Ieng, A sama N dibacanya an. N, A sama N dibacanya nan. Oke, jadi kalau kita bikin kotak nih ya misalnya, pasti si cara bacanya itu dari sini, ke sini, ke sini, atau dari sini, ke sini, atau ke sini. Selalu seperti itu. Jadi teman-teman yang masih bingung nih cara bacanya gimana, yang bawah dulu, yang samping dulu. Pokoknya prinsipnya kiri kanan, atas bawah. Oke.
Nah, selanjutnya kalau pakai vokal yang ada dua nih, maksudnya vokal perluasan yang tadi ya, yang vokal dasarnya ada dua, cara nulisnya itu konsonan itu kita taruh di sini dulu, baru vokalnya kita taruh di sebelah bawah dan sampingnya di sini. Misalnya nih kayak yang itu, wah, yang baru ditulis vokalnya di sini, wah, gitu. Terus misalnya mau tulis hei, nah hei tuh, gitu. Nanya seperti ini, H, I tulisnya E-nya dulu, baru I, baru do di sampingnya. Nah, hidup seperti itu. Oke, terus kalau misalnya ditambah vokal konsonan, ditambah konsonan lagi di bawahnya jadi bacim. Misalnya aku mau tulis kata putih hein. Udah ada hei ini kayak tadi, ditambah n aja di bawahnya, ditulis di bawah. Gitu. Intinya sih bacim ini letaknya harus di bawah. Oke, mungkin sampai sini dulu materinya. Aku pengen buka kuis buat teman-teman yang bisa baca atau yang bisa ngasih tahu aku nih aturan penulisannya, boleh di raise hand ya. Oke, kata yang pertama. Kata yang pertama, siapa yang mau coba? Nanti kalau misalnya masih kesulitan bedain hurufnya, bisa sama aku juga. Oke. Yang udah kayaknya bakal aku skip dulu. Terima kasih Kak Anita, Kak Chelsea, dan Kak Edo. Sekarang mungkin gilirannya Kak Vira. Oke, Vira Afiliashi. Oke, ada Kak Vila? Apunnya. Oke, kalau gitu boleh yang lain lagi deh. Ya, 1, 2, 3. Oke, Kak Tami, silakan. Ini dibacanya seperti apa? Quencana. Quensona. Oke, Kak Tami tahu artinya apa ini? Nggak apa-apa gitu, Pak. Oh ya, betul. Gak apa-apa gitu ya. Gensana. 아주 좋아요. 잘했습니다. Nah, cara bacanya kan Gensana nih, Robun. Nah, kita coba tulis ulang ya. Jadi ini huruf G, ditambah O, ditambah E, ditambah N, baru yang C, ditambah A, terus N sama H-nya ini ditulisnya itu sebagai bacim. Nah, jadi bukan cuma ada konsonan aja nih yang ganda, tapi bacim itu juga ada yang ganda. Jadi ada yang 2 huruf jadi 1. Oke, tapi yang ini tetap kehitungnya itu 1 huruf ya. Gitu. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Ininya belum ya, A-nya ketinggalan. Yang nomor 2, oke. Keduluan sama Kak Zoom name. Siapa ya namanya ini? Kepala, Kak. Kak Fala? Iya. Oke, silakan dibaca Malashi. Yang kedua, Arasoy. Arasloyo. Oke, artinya apa nih? Kayak mengerti gitu loh. 맞아요. Mengerti gitu, baik atau oke gitu. Nih, Azusoyo. Oke, cara nulisnya ini kan udah huruf A. Oke, jangan lupa dikasih iyeng dulu ya, karena kan dia harus ada pasangannya ya, ada vokal, ada konsonannya. A, ditambahnya huruf R di bawahnya, terus aras, O, yo. Mungkin teman-teman bisa bantu aku nanti untuk nulis juga ya, setelah ini nanti bisa dilihatin di layar. Nanti kita bakal nulis nama kita masing-masing, oke? Oke, selanjutnya, yang nomor 3, oke, Kak Sarah silakan dibaca. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Oke, artinya apa nih? Halo, Sam. Halo, Nemazayo. Annyeonghaseyo itu sebenarnya kayak ngasih apa ya? Ngasih wish yang terbaik gitu ya. Kalau orang muslim mungkin ngomongnya assalamualaikum gitu, mendoakan yang terbaik. Annyeonghaseyo juga sama. Jadi kayak annyeonghaseyo, kamu baik-baik ya. Sebenarnya tuh kayak gitu. Cuma diartikan sebagai halo atau apa kabar. Annyeonghaseyo, apa kabar? Terus kayak mungkin kalau lagi kesel nih ya, annyeonghaseyo, annyeong, aku lagi nggak baik-baik saja gitu. Bisa dijawab kayak gitu juga ya. Oke, selanjutnya yang ini pasti semuanya pada bisa baca nih. Oke, Kak Cesar mungkin bisa bantu baca. Cesar atau Kesar? Kesar. 사랑해요. Sarangi. Gak ada yo-nya yo. Oh Sarangi. Udah auto ya pengen ngomong sarangi yo. Oke. Aduh 잘했어요. 고마워요. Oke, tadi kita tulis dulu yang annyeonghaseyo-nya bareng-bareng. Annyeong ha
seyo. Terus yang ini saranghe. Saranghe gitu. Jadi S-A-R-A-N-G. Intinya cara bacanya dari sini ke sini. Sini, sini, sini. Sini sama sini. Udah gitu ya. Jadi kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan, baru di bawahnya. Oke, nah kalau yang ini dibacanya seperti apa? Kayak udah tidak sabar ya, banyak ya. Kayak Kak Faradela, Pali, Kak. pali, Mas Ayo. Pali ini artinya apa? Cepat. Cepat, cepat, pali. Oh, ini juga ya, Robun, ada slang. Pali itu ditulisnya 82 gitu. Karena 8 itu pal, 2 itu i. Jadi pali gitu. Tapi kan harusnya pakainya pak ya, pali. Nah, ini kadang ditulis slangnya tuh kayak gitu, kayak misalnya aku masih di jalan, terus dibalasnya tuh 82 itu maksudnya sudah cepetan gitu ya. Oh ya, sama yang tadi juga nih, aku pengen ngejelasin sedikit tentang arasoyo. Arasoyo itu kan artinya sebenarnya mengerti, alta, yang artinya mengerti. Jadi misalnya arayo, arasoyo, algesoyo, itu semuanya sama. Nah, tapi yang membedakan itu yang di belakangnya. Jadi yang di belakangnya ini namanya akhiran kalimat ya Robun. Kita akan belajar di sesi kedua besok. Hari Kamis, bukan besok ya. Oke, nah jadi untuk cara bacanya mungkin teman-teman di sini udah banyak yang bisa. Nanti kalau ada yang masih kesulitan kita akan bahas di sesi Q&A-nya ya. Oke, terakhir nih ada ini cara bacanya, ada yang tahu? Oke, Kak Sahda boleh coba baca. Cua. Oke, kira-kira H-nya dibaca atau enggak nih Kak? Dibaca samar. Iya, Mas Zayo, dibaca samar, jadi tipis aja. Jadi bukan Joha gitu ya, tapi Joa. Dibacanya Joa. Kenapa? Karena si H itu tuh gunanya tuh kayak menambahkan angin gitu loh di dalam suatu suku kata. Nah, jadi misalnya ada kata Joh, itu dibacanya Joa. Joa. H-nya kecil aja. Misalnya nanti ada kayak nota. Nota. Ini dibacanya jadi nota. Terus misalnya ini, manda, dibacanya itu jadi manta. Manta, jadi H-nya ini kayak menambah angin ke huruf setelahnya. Gitu. Oke, sama sekalian aku mau jelasin juga untuk penulisan beberapa nama dalam bahasa Korea ya. Jadi untuk nulis nama itu kadang kan ada yang huruf L-nya di tengah. Atau di tengahnya itu ada huruf R. Contohnya nih, yang paling gampang mungkin nama kota Jakarta. Jakarta. Cara nulisnya itu Jakarta. Nah, kenapa ditulisnya Jakarta? Karena R-nya ini harus dibaca. Kalau misalnya kita nulis seperti ini nih, Jakarta, dibacanya jadi L. Jakarta. Jadi nggak bisa ya. Nah, sama juga halnya kalau nulis Bali misalnya. Kalau di sini kan L-nya cuma satu ya, tapi yang betul dalam bahasa Korea itu tulisnya Bali, L-nya 2. Kenapa? Kalau L-nya satu kayak gini, bari. Nah, kalau seperti ini, mungkin aku hapus dulu bentar. Misalnya nulisnya kayak gini, Bali atau bari, ini dibacanya jadi R, bari gitu. Makanya L-nya harus 2. Nah, jadi ada beberapa penyesuaian huruf yang nggak ada di Hangul, itu harus diganti dengan huruf lain. Contohnya kayak ini nih, kalau misalnya R di tengah ditambahin E, kalau L-nya di tengah ditambahin jadi L-nya 2. Terus sama huruf P itu, sorry bukan PF, huruf F digantinya itu jadi huruf P, huruf V jadi huruf B, huruf Z jadi huruf J. Nulisnya ini. Oke, huruf J. Seperti ini. Nah, jadi memang ada beberapa yang harus disesuaikan ya, Yorobun. Jadi teman-teman nih yang misalnya namanya Zahra gitu, Zahra lagi. Kita tulisnya Zahra. Terus nama aku nih ditulisnya Febi, bukan Febi tapi Febi gitu. Terus yang lain-lain misalnya Taehyung kan namanya V ya, dibacanya itu Bui. Kenapa? Karena V ini sedikit dekat sama huruf B dibandingkan dengan huruf P. Karena kan kalau di pronounce bahasa Inggrisnya jadi kayak V gitu kan, jadinya Bui gitu.
Oke deh, kalau gitu kita bakal belajar lebih banyak lagi tentang kosakatanya yang jelas masih di bahasa Korea. Nah, ini ungkapan atau kosakata yang sering banget nih kita temuin di drama. Nanti buat teman-teman yang pengen tanya juga boleh ya dikumpulin dulu di kolom chat, setelah ini kita bakal tanya jawab. Oke, aku butuh satu orang buat baca ini apa? Oke, Kak Cecil boleh dibaca? 밥 먹자. 밥 먹자. 좋아요. 밥 먹자. Artinya apa nih kira-kira? Ayo makan. Ayo, aku juga lapar sekarang. Ayo makan ya, makan. Oke, 밥 먹자. Aduh, 좋아요. Cecil, 감사합니다. Selanjutnya yang kedua, tadi aku lihat ada Kak Ega kayaknya ya. Kak Ega belum ya? Iya, Sam. Oke, Ega Shi, silakan baca ini tapi pakai ekspresinya si pinter yang jadi zombie. 집에 가자. 집에 가자, 맞아요. Ini artinya apa nih? Ayo pulang. Ayo pulang, 맞아요. Jadi yang waktu itu tuh kalimat yang remarkable banget di film di drama Alas Apart Death ya. 집에 가자, ayo pulang gitu. Oke, 좋아요, 감사합니다. Selanjutnya. Oke. Ini udah semua nih, aku mau yang lain. Oke, Kamila, ada Kamila? Ada. Oke, ini dibacanya apa? Yang mana Sam yang 잘 자요? Ya, oh udah dibaca duluan. Oke. 잘 자요. Oke, 맞아요. 네, 잘 자요. 네, 잘했습니다. Ini artinya apa? Selamat malam. Selamat malam atau selamat tidur ya sebenarnya, 잘 자요 gitu. Oke, Iya. 잘 자요 itu selamat tidur, atau kalau mau pakai yang formalnya itu 주무세요. Oke, 안녕히 주무세요 itu yang formalnya. 안녕히 주무세요 gitu. Oke, tadi kayaknya aku lihat Nagoyashi 있어요? Ada? Ya, Oke, boleh deh Kak Salma ya. Kak Salma mau baca yang ini silakan. ya, Iya kan? Kak Nagoya ya tadi barusan dijawab ya. Kak Nagoya boleh baca yang ini? ya, Susah saya mohon maaf kalau ada suara, maaf. Iya nggak apa-apa. Yang mana? Yang Sam? ini yang aku lingkarin yang di samping. Oke, pelan-pelan ya kita baca dulu. Ini huruf apa? Yang seperti ini? 잘했어. Oh, 좋아요. 잘했어. 잘했어 itu artinya apa? Job. Good job. Nih, 잘했어. Kalau kita bedah nih artinya jal itu dengan baik. Jal. Contohnya jal 먹어요, berarti makan dengan baik. 잘 자요, tidur dengan baik. 잘했어, jadi melakukan dengan baik atau good job. Kayak gitu ya. Oke, 좋아요. 감사합니다. Selanjutnya yang bawah ini boleh dibaca, ada yang mau? Oke, Kak Jihan boleh baca? 도와주세요. 도와주세요. Oke, kira-kira tahu nggak nih artinya apa? Tolong. Tolong, nih, 도와주세요. 도와주세요 itu artinya tolong atau tolong aku gitu ya. 도와주세요. Oke, 여러분 도와주세요. 이거 읽으세요. Oke, tolong aku, tolong baca ini, 읽으세요. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, kayaknya Kak Nadia Inta, silakan. Yang ini? Halo, Kak Nadia ada? Oke, suaranya kecil sekali. Oke, boleh dibaca? 오케이, 고마워요. 잘 들렸어요. 잘 들리니까 괜찮아요. 네, 고마워요. 네, 좋아요. Selanjutnya, ini yang tadi sempat aku bahas nih. Kayaknya tadi Kak Kesha udah ngangkat terus nih ya. Kak Kesha silakan dibaca. 진짜? 진짜? Oke, 진짜 itu artinya beneran gitu ya. 진짜? Oke, 좋아요. 잘했습니다. Selanjutnya yang sampingnya ada Veronica. Veronica 씨 이거 읽어주세요. 같이. 같이. Ade, ini Nah, pencetnya apa, Dek? Ini yang mana?
Oke, jadi gachi. Gachi betul ya dibacanya gachi. Kenapa? Jadi kalau ada huruf T ketemu sama huruf I, dia bakal berubah jadi C. Contohnya ini, gachi gitu. Jadi bukan T tapi C, gachi. Oke, lanjut sampingnya. Ada yang mau baca lagi? Oke, Sasashi. Hangsang. Hangsang. Hangsang ini artinya apa? Aku kurang tahu sih, cuman pernah denger di lagu aja gitu. Sering dengar ya? Oke, hangsang ini artinya forever. Asik. Selamanya. Hangsang 응원할게요. Selamanya aku menyemangati kamu. Atau 항상 사랑할게요. Aku akan selamanya mencintai kamu. Oke, 좋아요. Nah, ini temen-temennya Hangsang nih, mirip. Oke, ada yang mau baca? Ada Shaki Shashi. 영원히. Yongwoni, betul. H-nya sedikit ya dibacanya. Yongwoni, artinya apa nih? Selamanya. Ya, selamanya juga ya. Jadi sama Yongwoni, Hangsang, sama lagi Pyeongsang, 늘, kayak gitu. Jadi Pyeongsang, sorry bukan Pyeongsang, 늘, Hangsang, Yongwoni itu artinya selamanya. Cuma kalau kayak Pyeongsang itu artinya berarti kayak seumur hidup. Hangsang sama 늘 itu artinya selalu. Yongwoni itu artinya selamanya, forever gitu ya. Oke, terakhir nih yang ini boleh dibaca. Oke, boleh sama Kak Putri Anjani. Oke, kayaknya suaranya nggak keluar ya. Oke, tadi dari mulutnya aku udah bisa lihat ya. Andoyo, nih maksud saya. Andoyo. Andoyo itu artinya nggak boleh, nggak mau gitu. Andoyo nggak bisa, nggak boleh, nggak mau gitu. Jadi tergantung konteksnya artinya ya. Oke, 여기 문장 읽을까요? 오케이. butuh satu orang. 왼쪽이 사문다, 오른쪽이 갈게요. 가끔 1,000원씩 드린 애들이랍니다. Oke, ada yang mau coba baca? Pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kalau enggak, oh ada ya. Coba baca Kak Ega juga. Satu paragraf ini, silakan dibaca. Boleh dari Kak Selsil dulu mungkin? Yang satu paragraf kan, Sam? Iya, betul. 왼쪽이 사만타, 오른쪽이 레츄리예요. 거금 1,000원씩 드린 애들이랍니다. Oke, 왼쪽이 사만타, 오른쪽이 거금. Atau mungkin ada yang Kak Feby? Oh, ini kayak ada sedikit masalah jaringan lagi nih. Kita tunggu sebentar ya. Ini ada film dari Bisnis Proposal ya. Siapa nih? Udah pada nonton belum Bisnis Proposal nih? Samantha dan Rachel? Udah, Kak. Belum, Kak, belum. Apa Udah. sih yang belum nonton ini ya? Tim nunggu tamat baru nonton apa? Ya, biar nggak gantung, Kak. Iya, benar. Soalnya biasanya kita maunya maraton gitu kan, 3 hari kelar gitu nontonnya. Begadang gitu. Dari pagi, iya bener nih, ada yang nunggu tamat kah baru nonton. Sama, aku juga. Tapi cuplikan-cuplikannya udah banyak lah ya di sosmed nih, kayak Twitter, TikTok tuh apalagi sering banget lewat cuplikannya, kadang sampai kena spoiler kita. Oke, aku udah balik. Halo semuanya. Maaf ya, barusan kelempar lagi luar berapa kali ya? Udah 3 kali, 4 kali. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin Kak Hiromi ini mau coba baca nih? Bisa nggak ya? Kita coba kali ya. Coba kali ya. Oke, silakan baca yang ini, tapi pakai gayanya mungkin. Oh. Kita 왼쪽이 사만타, 오른쪽이 레첼이에요. 구금 1,000원씩 드린. Gimana sih? Oh ya. 구금 1,000원
원신들인 외들이랍니다. Bener nggak 와, sih? aduh 좋아요. Oh ya. 조금씩만 원식 ya, 원식들인 Oh, iya. 애들이랍니다. Wah, aduh joget네요. 대단하죠. Oke, nah tadi udah kita coba baca si dialognya ya. Tadi aku udah keburu lupa. Tadi siapa yang mau coba baca ya? Nah, sekarang kita mungkin lanjut aja nih ke kalimat yang kedua. Haha. Yang bisa baca ini dalam waktu 10 detik. Coba angkat tangan. Oke, dari Kak Anita dulu kali ya. Kak Anita mau coba? Kirim. Oke, yang lainnya boleh di mute dulu. Yang lain boleh di mute dulu. Oke, dari yang pertama Kak Anita dulu mungkin boleh coba yang ini. Semuanya kan? 1, 2, 3. 내가 그린 그림을 잘 그린 그림이고 네가 그린 그림을 못 그린 그림이다. Oke, 13 detik ya. Oke, Sade Sumita. Oke, Kumawoyo, satu orang lagi. Tadi aku lihat yang kedua ada Kak Nagoya. Mungkin mau coba baca? Ya, Nagoya Shi. Bisa Ya, Sam. Oke, kita coba baca ya. Ya, aku hitung 1, 2, 3. 네가 그린 그림을 잘 그린 그림이고 네가 그린 그림을 못 그린 그림이다. Wah, aduh 잘했어요. 8 detik ya bisa baca. Nah, mungkin satu orang lagi deh. Kak Ega mungkin boleh coba baca lagi? Sam. Oke, 1, 2, 3. 내가 그린 그림을 잘 그린 그림이고 네가 그린 그림을 못 그린 그림이다. 아주 대단해요. Wah, bener ya, 정확하게 다 맞았어요. Nah, ini jadi tongue twister yang lumayan terkenal ya di Korea. Jadi artinya itu gambar jerapah yang aku gambar itu adalah gambar jerapah yang bagus, gambar jerapah yang kamu gambar adalah gambar jerapah yang tidak bagus. Intinya sebenarnya itu seperti itu. Nah, cuma dibacanya karena green itu adalah gambar green. Girin. Gerin itu menggambar, girin itu artinya jerapah, gerim itu artinya foto atau gambar. Jadi foto jerapah yang kamu gambar. Gambar jerapah yang kamu gambar. Gerin, gerim. Nah, itu tuh yang jadi agak susah ya. Apalagi orang Korea tuh sebenarnya susah ngomong real. Ngomong real tuh agak susah banget mereka. Soalnya biasanya kalau kita denger di drama-drama nih mungkin teman-teman dengernya kayak ramyeon gitu kan, kayak pakai L kan, ramyeon. Karena memang mereka agak sulit nih untuk ngomong huruf real. Nah, makanya real sama L itu maksudnya R sama L-nya agak mirip ya. Jadi teman-teman bisa di kayak kalau mau agak Korea-Korea nih kayak sadel-sadel dikit nanti auto jadi kayak gitu. Enggak ada yang bercanda. Harus beda juga ya real sama L-nya. Jadi contohnya radio, lao gitu. Radio gitu, beda ya. Oke, jadi tongue twisternya gimana ya, Rubun? Susah? Sebenarnya ada satu lagi yang gonggong itu mungkin teman-teman pernah dengar di lagunya Akmu Kang Jangpung Jangkung Jangjang yang itu. Nah, itu adalah salah satu tongue twister Korea lagi. Kangjang Gongjang Gongjangjangen Gonggong Jangjang이고 Doenjang Gongjang Gongjangjangen Gonggong Jangjangita kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke Q&A aja kali ya. Dapat salam dari bukan Kim Hari. Kenapa tadi aku ngomongin Kim Hari, Shin Hari kan ya? Dari Shin Hari, Shin Gemi. Terus ada Sorina namanya siapa? Jinakyong. Jinakyong itu beda drama. Oke, kita skip aja. Jin Young-soo. Iya, Jin Young-soo. Oke, terima kasih ya Rebun. Berarti udah kita selesaikan nih materi untuk hari ini. Mungkin kita bakal lanjut lagi ke Q&A. Aku balikin ke Kak Hirami mungkin ya untuk bacain pertanyaannya. Oke Kak, nah kita mulai buat jawabin pertanyaannya ya. Ini udah ada beberapa yang nanya. Aku scrolling dulu kali ya sebentar. 너무 많이 있나 봐요. Nah ini ada yang Oke, ini tadi sebenarnya mungkin udah dibahas ya, tapi boleh diulang lagi kali ya Kak. Boleh, Jadi dari Kak Vita itu ada nanya cara nulis huruf F, V, X, dan Z. Itu gimana Sam? Oke, nah jadi kayaknya enaknya aku share screen lagi kali ya, jadi sekalian buat praktek ya. Iya.
Oke, jadi kalau untuk nulis huruf-huruf yang tadi disebutkan itu kan terbatas ya, di bahasa Korea itu nggak ada nih. Jadi emang sebenarnya ada gambar Patrick tiba-tiba. Oke, jadi emang sebenarnya kita harus ganti pakai huruf yang lain. Contohnya kalau huruf P itu bakal kita ganti jadi seperti ini. F jadi piep. Gitu. Ini untuk F. Terus biep itu pakai V itu pakainya biep. Biep untuk V. Z itu biasanya pakainya J. Oke, ini buat Z. Ya. Terus kalau untuk huruf lainnya X misalnya, X itu biasanya pakainya X, G sama S gitu. Nah, contohnya nih, nama aku ya, Feby gitu. Feby. Panta. Oke, contohnya kalau yang ini misalnya violin gitu. Yang Z misalnya pizza. X misalnya apa ya? EXO. Nah, karena X itu adalah gabungan dari K sama S ya sebenarnya kedengerannya. Jadi orang Korea tuh nulis apa yang mereka dengar. Jadi misalnya kayak huruf G sama S. G sama S itu kan jadinya misalnya aksu, EXO, iksa. Jadi kayak X kan ya. Jadi EXO ditulisnya pakai giok sama S kayak gitu. Mungkin semoga terjawab ya. Jadi kalau huruf F jadi piep, V jadi biep, Z jadi jiet, dan juga G sama S itu buat nulis X gitu. Oke deh, terima kasih Kak. Sama-sama. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Kristel Teresa. Jadi kalau huruf SS di bawah bunyinya gimana, Sam? Oke, contohnya mungkin seperti ini ya. Oke, ini di bahasanya itu ita. Ita, pakai T, ita. Tapi kalau dia ditambahin vokal di depannya, contohnya seperti ini. Dibacanya itu iso, kratso, iso. Kenapa? Karena S-nya jadi dibacanya tuh kayak naik gitu ya. Kalau misalnya suka di kamus-kamus nih, seperti ini tulisannya. Iso. Gitu. Nah, selanjutnya ada Kak Septri. Ini nanya cara nulis namanya Kak Septri ini gimana kalau Kak Septri? Oke, Septri kayaknya agak panjang ya cara nulisnya. Kayak kita mulai dulu dari bedah kosakatanya. Suku katanya. Septri. Jadi yang biasanya kita pakai cuma 2, Septri, di bahasa Korea itu T-nya itu harus dipisah. Jadi sep, boleh pakai P gini atau boleh pakai B gini juga boleh. Septri. Septri. 이렇게 쓰면 되죠. Oh, berarti cara penulisannya itu per suku kata ya, Sam ya? Ya, betul. Per suku kata biasanya dibedah dulu, terutama buat kayak kosakata yang berasal dari bahasa asing. Misalnya television. Television itu kan dalam bahasa Inggrisnya gampang ya tulisnya tinggal television gitu. Tapi kalau di bahasa Korea, dia bisa ditulisnya seperti ini. Sionnya itu kita ganti bukan sion, tapi zon. Zon, soalnya Shennya itu kan dibacanya agak kayak berat gitu, television gitu kan ya, jadi dibacanya pakai zon, television gitu. Oke deh, yang baru nih. Nah, selanjutnya ini agak panjang nih pertanyaannya dari Kak Flora Elizabeth. Jadi Sam, untuk bacim Hangul apa saja ya Sam? Dan ada berapa kata yang mengalami perubahan bunyi ketika ada bacim? Itu Hangul apa aja ya untuk perubahan bunyinya, Sam? Oke, mungkin kalau bacim aku bakal ngejelasinnya juga sedikit panjang ya. Sebenarnya bacim itu mau berapapun hurufnya. Jadi ada yang hurufnya 1, ada yang hurufnya sampai 7, tapi dibacanya itu cuma 7 huruf ini. Oke. Penyusun huruf K itu ada giok, kiok sama sang giok. Nian itu ada nian aja. Kalau di gede itu ada banyak. Contohnya D, T, S, sang siot, jiet, H, ciet. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, terus L itu ada huruf real, M itu huruf M,
P itu bisa pakai B atau P, makanya tadi ya Septi boleh pakai P atau pakai B, jadi juga bisa. Terus eng itu pakai huruf eng. Nah, jadi ini kalau mau diletakkan di dalam suku kata itu bakal berbeda-beda gitu loh. Jadi contohnya nih, kan ini banyak yang huruf TI. Kalau ada O ditambah S, ini dibacanya bukan OS, tapi OT. Oke, kalau ada ko ditambah C, bukan kuc, tapi kut. Kayak gitu. Jadi emang bacaan ini banyak banget ya yang berbeda. Nah, perbedaan lainnya kalau misalnya kayak tadi perubahan bunyinya apa aja? Contohnya kayak tadi gaci ya, kenapa T tiba-tiba jadi C gitu. Contohnya huruf N ketemu sama Ariel. Oke, contohnya ini. Ayo, ada yang bisa baca? Boleh langsung buka mic aja, nggak apa-apa. Sila. Shilla, 맞아요. 신라가 아니고 shilla. Oke, dibacanya itu pakai huruf real double di bawahnya. Kenapa? Karena kalau N ketemu sama R itu dia bakal kayak kalau di tajwid mah idgham bila gunah ya. Dan mati ketemu sama ra, jadinya didoublein gitu kan ya. Nah, jadi ini dibacanya shilla. Contoh lainnya. Ini dibacanya bukan nengryok, tapi dibacanya nengnyok. Gitu. Terus ini emryosu, dibacanya bukan emryosu tapi emnyosu. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak banget sih ya untuk yang perubahan seperti ini. Sebenarnya kalau kita bahas di sini bakal memakan banyak waktu banget. Mungkin teman-teman bisa cari kalau di YouTube mungkin atau di mesin pencari itu bareng gyuchik. Oke, artinya aturan pelafalan bareng gyuchik. Nanti boleh dicari ya. Bahasa Indonesianya seperti ini. Bareng gyuchik. Seperti itu. Mungkin bisa menjawab buat pertanyaannya, tapi mohon maaf aku nggak bisa ngejelasin semuanya karena memang banyak banget. Nggak apa-apa Kak, gue encana yo. Sama ya. Oke, ini ada Kak Faradela nanya huruf ilm itu kan buat temenin kata kalau nggak ada huruf vokalnya. Terus itu nggak disebutkan ilmnya, lalu ilm itu bisa dibunyikan ketika gimana ya Kak? Terima kasih. Nah, yang itu dibunyikannya sama ini nih. Jing jing, kalau dia ada di bawah. Contohnya begini, B, A sama eng. Nah, itu bang gitu ya. Ayo siapa ini nulis? Oke, bang. Kepencet lagi nih pas ini. Contoh yang lainnya, bang. Tapi kalau misalnya ada, misalnya nama Chweung gitu ya, si Choi sama Ung. Jadi ininya nggak dibaca, ininya dibaca eng. Gitu. Chweung. Gitu. Keren. Gitu ya. Jadi eng itu bisa dipakai atau dibacanya pas dia jadi bacim. Kalau di atas dia nggak ada bunyinya. Oke deh. Selanjutnya ada dari Kak Zoomname. Ini Kak mau nanya kan huruf W itu ada 2 huruf, itu bedanya apa ya? Oke, yang ini ya. W sama W. Dibacanya sama-sama W sambil senyum ya kan? W. Gitu. Nah, biasanya huruf yang ini itu biasanya tuh dipakai buat nulis dari bahasa Korea. Contohnya tadi 왼쪽은 Samantha, 오른쪽은 Rachel이에요. 왼쪽. Nah, tapi kalau yang ini biasanya dipakainya buat yang kayak nama asing. Contohnya Wendy gitu. Wendy, pakainya yang seperti itu. Oke, jadi tergantung dari suku katanya ya, dibaca suku kata, kosakatanya, sorry. Tergantung dari kosakatanya dia pakai yang mana. Oke deh. Kita next lagi ya Kak ya. Oke. Ini ada dari Kak Andres Suhendrawan. Kak, buat bahasa Korea kenapa akhirnya selalu ada soyo-soyonya sih? Oke, kenapa harus ada soyo-soyonya? Contohnya 알았어요, 먹었어요, apalagi 갔어요, 공부했어요. Nah, soyo-soyonya itu sebenarnya adalah yang dimaksud akhiran kalimat. Bedanya bahasa Korea dengan bahasa lain, tata bahasanya itu jauh lebih susah. Kenapa? Dia punya akhiran kalimat yang menentukan tenses. Contohnya kalau di bahasa Indonesia, saya makan. Saya sudah makan. Saya akan makan. Dalam bahasa Korea itu tuh yang berubah belakangnya. Contohnya, 저는 먹어요. 먹어요 itu makan. 저는 먹어요. 저는 먹었어요. 저는 먹겠어요. 저는 먹을게요. 저는 먹네요.
gitu. Jadi tensesnya modelnya itu bisa berubah di belakang kalimatnya gitu ya. Beda sama kita yang nambahin kosakata, contohnya kayak sudah, akan dan lain-lain gitu. Dan namanya akhiran kalimat ya Robun, jadi harus pastikan teman-teman datang di sesi kedua nanti hari Kamis ya Kak Hiromi ya. Iya benar banget, jangan lupa ya. Jangan lupa ya, kita bakal ngebahas itu. Wah menarik banget nih. Oke, ini Kak Zungnim ada pertanyaan lagi. Untuk susunan kata dalam kalimat itu apakah sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia atau ada perubahan tempat? Sudah pasti berbeda, haha. Nah, ini yang paling sulit saat aku ngajar ke murid-murid yang ditayang juga. Jadi yang sulit kan pembiasaannya ya. Kita biasa ngomong saya makan apel, tapi di sini kita harus bilang saya apel makan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena susunan kalimat bahasa Korea itu adalah SOP. Jadi predikatnya selalu di belakang. Makanya ada ungkapan di mana kalau kalian ngomong sama orang Korea, kalian harus dengerinnya itu sampai belakang banget. Soalnya intinya ada di situ. Contohnya nih, 저는 밥을 먹었어요. 저는 먹었어요. 밥을 먹었어요. 먹었어요. Semuanya itu bisa kita tangkep maksudnya udah makan gitu. Tapi kalau misalnya aku cuman ngomong 밥, 저는 gitu. Itu kan nggak ada artinya ya, maksudnya dalam satu kalimat konteksnya itu nggak jelas gitu. Makanya susunan kalimat itu pasti berbeda sama bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya. Intinya kalau bahasa Korea itu SOP dan keterangannya itu bisa ditaruh di mana aja. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, asal tidak di belakang P gitu. Menarik sekali nih. Ini besok bakal diajarin lagi nggak nih Kak? Oh pasti, dan Wah. ini kayaknya bahasannya bakal lebih seru karena nanti kita bakal coba analisis satu dialog drama yang aku lagi suka banget nih sekarang. Mungkin teman-teman lagi pada nonton juga kali ya. Jadi dari dialog drama itu mana sih subjeknya, objeknya mana sih, terus kayak ini artinya tuh dibacanya dari depan ke belakang kah atau gimana penyusunannya bakal kita bahas besok ya. Oke, menarik nih. Oke, selanjutnya ada dari Kak Candice atau Candice ya kayaknya. Kak, kan nama aku Candice, kenapa huruf S di belakang jadi Candice kalau dalam bahasa Koreanya? Oke, berkaitan sama basim yang tadi ya Robun. Nah, kalau kita lihat di sini nih salah satunya ada huruf S ya. Nah, contohnya huruf yang kosakata yang ini, ut. Kalau S-nya ditulis tanpa E, dia bakal berubah jadi T. Jadi kalau misalnya tulisnya kayak gini ya, candid. Ini dibacanya candid, bukan Candice. Nah, mereka harus matiin pakai E biar kebaca S begitu. Candice. Kayak ngomongin Hangul ternyata banyak ya yang bisa dibedah ya, banyak banget. Iya, menarik banget nih. Oke, lanjut ya Kak ya dari Silakan. Kak Arfa. Oh, ini kalau Kak Arfa mau tanya gimana cara nulis namanya? Arfa Destira Irawan. Oke, Arfanya pakai F atau pakai V ya? Pakai F. F ya. Ya. Oke, karena kita harus memperdengarkan si huruf R-nya juga, jadi ditulisnya seperti ini. Arepa. Oke, arepa. Terus tadi Destira ya kayak Destira. Terus Irawannya seperti ini, Irawan. Seperti itu. Jadi cara nulisnya itu intinya apa yang kita dengar, apa yang kita tulis. Nah, kalau misalnya ada pengecualian, contohnya kayak S itu harus tambahin E, R ditambahin E, kayak contohnya ini, arepa, Destira. Dan kayak contohnya tadi Bali, L-nya double, Jakarta ada E-nya, itu harus kita perhatikan juga. Tapi sisanya kita tinggal cocokin aja kosakatanya, suku katanya tuh sesuai dengan apa yang kita dengar gitu ya. Selanjutnya ini ada dari Kak Uswa. Selamat sore Sam, saya mau tanya untuk kata Hanguk dan Hangukmal itu apakah ada perbedaan dalam tulisan dan pengucapannya? Terima kasih. Oke, 단어가 2개 있어요. Kenapa aku tulis hu? Oke, 한국과 한국말. Oke, bisa kita lihat di sini sama ya Hanguknya. Baru di ini ditambahnya mal. Mal itu artinya perkataan. Jadi Hanguk itu Korea. Hangukmal perkataan Korea atau bahasa Korea. Kata lainnya ada Hangguko. Oke, dari tulisannya sama. Cuma kalau untuk yang Hangukmal ini, G sama M-nya itu saat ketemu, dia bakal bunyi huruf eng. Hangukmal. Oke, 여러분 한국말 아주 잘해요. Seperti itu.
Oke deh, ini 3 pertanyaan lagi kali ya Kak ya, Oke, karena silakan. keterbatasan waktu. Oke, ini yang selanjutnya pertanyaan dari Kak Agnes. Kak, apa selamanya kalimat yang disusun dengan kata L sama R harus double ya Kak? Kayak Jakarta, R-nya 2, Bali, L-nya 2 gitu Kak, atau gimana? Oke, Makasih ini banyak. balik lagi sama yang kayak tadi ya, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis. Cuma kan karena ada keterbatasan ya di Korea, nggak ada huruf R di tengah kalau di Korea tuh, selalu jadi L. Nah, makanya dia jadi ditambahin Jakarta, Bogor, kayak gitu. Dan kalau L-nya di tengah, dia bakal double. Contohnya, Bali, Malaysia, boleh, kayak gitu. Jadi bakal double terus nih kalau ada L di tengah. Nah, tapi kalau untuk kayak misalnya nulis nama gitu, kan nama orang kan beda-beda ya, itu tergantung si orangnya mau ditulisnya seperti apa. Makanya kadang ada orang yang ditulisnya itu berbeda-beda. Contohnya kayak Marga Cho, ada yang pengen ditulisnya tuh kayak gini. Ada yang ditulisnya tuh kayak gini, dan macam-macam juga, ada yang Cho, ada yang Jo, dan lain-lain, kayak gitu. Berarti agak banyak sekali. Sebenarnya tuh aturannya kan memang banyak ya, tapi Hmm. Yorobun tuh jangan nggak perlu kayak wah anjay banyak banget gimana nih cara belajarnya gitu, nggak apa-apa ya. Penting kita bisa baca dulu, nanti pelan-pelan sisanya kita pelajarin, karena kan belajar itu nggak kenal waktu ya. Maksudnya sampai nanti pun kita masih akan terus belajar nih. Jadi sedikit-sedikit dulu kita lancar baca, nanti kita bakal temuin oh ternyata aturannya gini ya, oh ternyata ini bakal seperti ini ya. Jadi nggak apa-apa, dikit-dikit dulu aja ya. Ya, mantap nih. Oke, selanjutnya ada dari Kak Nagoya. Kenapa mereka tidak biasa dengan huruf mati seperti es krim, ice cream? Kenapa tulisnya harus ice cream? Kenapa tuh Sam kira-kira? Nah, kurang lebih ini sama kayak orang Jepang juga ya. Karena apa coba? Bahasa asli bahasa asli mereka nggak ada yang hurufnya mati. Jadi bahasa asli mereka tuh selalu pakai bacim atau yang nggak pakai sekalian gitu kan. Jadi misalnya kayak bul atau bulgogi dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk kayak ice cream, kok tiba-tiba ada S di tengah, gimana cara bacanya? Mereka bakal masukin biar bisa dibaca. Karena kalau nggak dibaca, nggak dimasukin dia bakal jadi ice cream. Jadi kayak gitu kan nggak enak ya. Jadi ice cream. Balik lagi ini ke penyesuaian ke bentuk fonemnya orang Korea. Jadi bunyi yang mereka kuasai itu terbatas. Mungkin karena emang dari bahasanya juga terbatas. Kayak mungkin orang Indonesia itu bakal susah kalau ngomong U-nya Prancis yang harus kayak gitu kan. Semuanya tuh sama. Jadi semua bahasa tuh pasti punya keterbatasannya sendiri dan keunggulannya sendiri. Keunggulan Korea dia punya bacim dan aturan-aturannya, tapi keterbatasannya ada beberapa huruf yang mereka nggak bisa sebutin gitu. Oke, menarik nih. Nah, untuk pertanyaan terakhir, ini ada yang penasaran juga nih, Sam. Jadi, Kak Dilia itu bertanya, nama aku kan Dilia, L-nya double. Berarti buat Hangulnya L-nya juga 2 ya, Kak? Iya, kalau Dilia itu karena udah terdengarnya Dilia. Oh, berarti tinggal gini aja. Mati. Rekamannya. Oke, pensil aku habis ya, Robun. Dilia ternyata. Dilia. Jadi tetap double ya L-nya ya. Dilia. Oke. Mungkin aku coba ketik kali ya. Oke, kelihatan nggak sih ya gitu. Dilia. Oke, jadi seperti itu. Mungkin kalau untuk Hangul tuh yang bikin pusing, karena kita kan biasanya pakai alfabet ya, dan Hangul itu ada beberapa yang kayak tadi, kok S di tengah nggak bisa dilafalin, atau R di tengah harus pakai atau L di tengah harus di double. Nah, itu karena keterbatasan penyebutan mereka. Jadi biar bisa disebutkan, mereka harus kayak ibaratnya ngakalin biar gimana sih bisa dibaca. Yang bakal banyak diakalin itu adalah nama-nama asing atau kosakata yang masuk dari asing. Contohnya kayak tadi, television, terus soko apa coba soko? Bola, soko. Nah, terus misalnya health club. Health itu health, karena mereka nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi health kayak gitu. Jadi banyak yang harus dirubah ya, Robun. So, kalau belajar Hangul mungkin pelan-pelan dulu aja. Yang penting lancar bacanya dulu. Nanti untuk aturan-aturannya pasti akan menyusul begitu.
Mantap banget nih. Berarti emang harus banyak latihan sih ya. Betul, kan katanya bisa karena terbiasa ya. Bener nih. Catat-catat lirik lagu Korea gitu. Wah, pasti Teman-teman pernah sendiri. ngalamin nih semuanya ya. Bener banget. Oke deh, nggak kerasa banget nih sekarang ternyata sudah jam 5:30 lewat sedikit ya. Makasih banyak banget buat Kak Feby udah kasih tahu dan seru banget kelasnya karena interaktif parah nih, teman-teman jadi antusias buat ngikutinnya. Ya. Nah, tapi sebelum kita menutup ini, kita foto bareng dulu kali ya Kak Feby ya sama teman-teman yang lain juga. Oke, boleh. Oke, kita foto bareng dulu. Teman-teman yang lain belum on cam mungkin boleh dinyalain kameranya. Oke, Terus kita diratakan dulu poninya ya, Robun. Iya benar, agak dirapikan dulu rambutnya karena ini akan diabadikan ya. Oke, sudah? Yormin, sudah? Oke ya? Oke. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh, terima kasih banyak Kak Feby untuk hari ini. Ya, terima kasih juga aku sama teman-teman yang culture bisa ngisi acara sekeren ini tuh rasanya seneng banget ya. Jadi bisa ketemu teman-teman semua. Semoga di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi. Iya, yeay. Nah ini bisa loh teman-teman buat follow Instagramnya Teang Culture, itu ada di @teang @TAEYANG_kulture KULTURE. Nanti bakal di chat juga sama Yormin ya. Dan aku juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang di sini udah gabung kelasnya itu mendapatkan voucher diskon pendaftaran kelas bahasa Korea online maupun offline yang akan dikirimkan oleh Yormin di grup WhatsApp. Ini vouchernya dari Teang Culture, jadi bakal seru banget. Kita udah ngerasain kan serunya gimana kelas ini. Jadi enak banget nih teman-teman bisa langsung daftar dan ada potongan harganya. Seru banget. Oke deh, nanti bakal dikirimin sama Yormin ya di grup WhatsApp. Dan selanjutnya aku juga mau ingetin teman-teman buat ngisi presensi yang linknya udah dikirim sama Yormin di kolom chat. Itu jangan lupa buat diisi. Sama satu lagi nih, aku mau ngasih tahu buat teman-teman yang hobi nulis. Di sini ada yang hobi nulis nggak nih? Atau mau jadi penulis gitu? Nah, aku mau ngasih tahu banget buat teman-teman yang mau daftar nulis, jadi penulis ya. Jadi teman-teman bisa banget nulis di platformnya Yoursay dengan cara mendaftarkan melalui arkadia.me, arkadia.me. Nah, nanti di sini teman-teman bisa banget nulis dan nanti bakal dapat royalti gitu. Jadi lumayan kan menyalurkan hobi sekaligus dapat uang. Seru banget nih, nanti bisa dicairin. Kemudian apa lagi nih? Buat teman-teman yang tertarik terus masih bingung kira-kira aduh, aku bingung deh gimana ya cara daftarnya. Mungkin mau nulis ke Yoursay atau buat daftar di Korean Culture, bisa banget nanti ngechat di Yormin. Udah pada punya nomornya semua kan? Ya, nanti. Topik penulisannya banyak banget nih. Topik penulisan di Yoursay itu banyak banget. Kalian bisa nulis berita, opini, tentang K-pop juga boleh. Terus masak-masak, resep, segala macam itu bisa banget ditulis di Yoursay. Kemudian aku juga mau ngasih tahu rangkaian kelasnya ini sebelum ditutup itu ada tanggal 30 Maret. Besok berarti ya 30 Maret itu hari Rabu bakal ada Korean Makeup Class jam 4. Kemudian tanggal 1 April itu ada virtual tour to Seoul National University dan juga Konkuk University di jam 2 siang. Dan untuk kelasnya ini lanjutannya yang teman-teman jangan sampai kelewatan udah dibilangin di sini pada begitu semua. Itu ada di hari Kamis tanggal 31 Maret jam 4 sore. Masih dengan Feby Sam. Yeay, nanti kita ketemu lagi sama Sonseng New yang seru banget ini. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman buat diikutin kelasnya nanti. Oke, itu dulu kali ya untuk woro-woronya. Untuk pengumumannya hari ini itu dulu. Sampai jumpa di lain waktu. Makasih banyak buat Feby Sam dan teman-teman yang udah hadir. Annyeonghaseyo. Dadah. Kamsahamnida. 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 Kamsahamnida.
감사합니다. 감사합니다. 쌤. Sam. 사랑해. 감사합니다. 고마워.